Jawaban pengurus Himatika Vektor 2022. Untuk laporan pertama pada bidang kesejahteraan. Pada bidang kesejahteraan, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Pindang. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pertanggungjawaban Ketua Bidang Kesejahteraan HMD Matematika Vektor 2022 FMIPA Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah dari bidang kesejahteraan dapat menyelesaikan laporan akhir pertanggungjawaban bidang kesejahteraan Himatika Vektor 2022 ini. Tak lupa sholawat serta salam juga kami limpahkan kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan juga pertolongannya. Berdasarkan analisis kami selama satu periode kepengurusan ini, secara garis besar terjadi suatu perkembangan dari anggota bidang kesejahteraan, yang mana perkembangan ini terjadi baik dari segi kinerja, komunikasi, ataupun suatu konsultasi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya dan juga baiknya pengurus dalam memahami setiap tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing staf divisi di bidang kesejahteraan. Selain itu, pada tahun ini juga dari pengurus banyak belajar mengenai kegiatan yang diadakan secara offline, yang mana mengingat pada kepengurusan sebelumnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Himatika Vektor dilaksanakan secara online. Lalu untuk kondisi organisasi sendiri juga dikatakan dapat semakin berkembang untuk lebih baik, karena dari pengurus ini juga dapat belajar dari evaluasi-evaluasi sebelumnya, sehingga semakin hari sampai dengan akhir kepengurusan ini kinerja dari pengurus dapat terlihat semakin baik. Penyusunan laporan ini menandakan bahwa perjalanan dan juga pembelajaran kami bidang kesejahteraan sudah mencapai 1 tahun kepengurusan dan juga akan berakhir. Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman Himatika Vektor selanjutnya, sehingga harapannya Himatika Vektor berikutnya akan semakin lebih baik lagi. Dengan ini diterima dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang perlu dipertimbangkan, merevisi apa yang perlu direvisi, dan menambahkan rekomendasi dan evaluasi yang telah disampaikan. Baik, terima kasih. Baik, apakah laporan pertanggungjawaban Ketua Bidang Kesejahteraan diterima dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang dipertimbangkan dan direvisi, sekaligus menambahkan rekomendasi dari apa yang perlu direkomendasikan dapat diterima? Baik, dengan ini laporan pertanggungjawaban Ketua Bidang Kesejahteraan diterima dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang dipertimbangkan, direvisi yang perlu direvisi, menambahkan rekomendasi dari apa yang perlu direkomendasikan, diterima. Berikutnya, segala hal yang baik selama satu periode kepengurusan ini silahkan untuk tetap dipertahankan, dan segala hal yang kurang baik sekiranya dapat diperbaiki sehingga akan menjadikan Himatika Vektor lebih baik ke depannya. Kami selaku anggota bidang kesejahteraan memohon maaf apabila selama satu periode kepengurusan ini kami lalai dan melakukan suatu tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman pengurus Himatika Vektor semuanya. Terima kasih untuk seluruh anggota bidang kesejahteraan yang selama ini telah saling bantu-membantu untuk menjalankan tugasnya dengan baik selama satu periode kepengurusan ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Himatika Vektor 2022, demisioner dan juga DMF atas bantuan dan kerjasamanya selama satu periode ini. Dengan berakhirnya kepengurusan ini, semoga pertemanan kita akan tetap terjalin selamanya, tetap semangat berproses dan belajar untuk kepengurusan berikutnya. Semoga ke depan Himatika Vektor bisa lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf terlupa. Untuk hubungan dengan pihak eksternal dari Matrainer itu juga terbantu dengan adanya MOU yang kami buat dengan pihak eksternal, di mana dari pihak Matrainer itu kurang bisa mengadakan campur futsal dengan anggota yang terbilang mepet. Oleh karena itu dengan tetap menjalankan cabur itu kita terbantu dengan kita melakukan MOU dengan pihak eksternal. Jadi tetap terjalankan untuk futsalnya. Begitu, Bintang. Baik, terima kasih. Bagaimana, apakah ada tanggapan lain? Peran bertanggung jawaban dari bidang bakat dan minat dapat diterima dengan banyak syarat seperti PJ Magma yang masih ada tanggungan, kemudian di drama yang sudah disebutkan tadi, di atletik berkaitan dengan presensi yang telah dibahas sebelumnya, dan juga evaluasi-evaluasi lainnya. Kemudian untuk notulensi silahkan diberikan ke pengurusan selanjutnya, baik notulensi dan draft sidungnya. Baik. Informasi bidang. Ya, jadi dengan ini laporan pertanggungjawaban bidang Ketua Bidang Bakat dan Minat diterima bersyarat. Baik, dengan ini laporan pertanggungjawaban dari Ketua Bidang Bakat dan Minat diterima dengan syarat. Saya harap dari seluruh rekomendasi yang sudah diberikan selama 12 jam kita duduk di sini bisa dipertimbangkan kembali untuk teman-teman OC yang nantinya ingin melanjutkan estafet kepengurusan menjadi SC bidang maupun menjadi PH 4. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari kami masih banyak kurangnya di bidang bakat dan minat ini, tapi saya percaya memang untuk kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sudah cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2022 ini dilaksanakan selama 3 hari secara menginap dengan beberapa kegiatan inti, yaitu yang pertama kerja bakti dan menanam tanaman di beberapa titik yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada menghias perpustakaan mini dan kegiatan membaca bersama anak-anak. Kemudian ada juga kegiatan bakti sosial, yaitu membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Nah, selain kegiatan inti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada juga kegiatan tambahan, yaitu perlombaan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia bersama dengan anak-anak di daerah sasaran. Apakah laporan pertanggungjawaban dari Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dapat diterima? Answer. Baik, silakan. Diterima dengan syarat yang sudah dibahas, baik itu perbaikan hasil kegiatan, menambahkan faktor penghambat, pendukung dan rekomendasi, serta perbaikan-perbaikan atau penambahan-penambahan redaksi bisa ditambahkan pada draft. Baik, tanpa mengubah redaksi, dengan ini laporan pertanggungjawaban Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat diterima dengan syarat. Baik, silakan untuk Ketua Bidang melaporkan
Ya, baik, terima kasih pimpinan sidang. Bidang pengabdian masyarakat 2022. UM 2022. Yang ketiga, mengenalkan Himatika Vektor UM 2022 kepada himpunan mahasiswa departemen. Tujuan yang keempat, menambah relasi antara Himatika Vektor UM 2022 kepada himpunan mahasiswa departemen tujuan. Untuk gambaran pelaksananya sendiri, Ajang Karya merupakan salah satu side pro dari bidang Kominfo, khususnya divisi Humas. Nah, untuk bentuk kegiatan ini merupakan studi banding dengan mempertemukan antara pihak Himatika Vektor UM 2022 kepada himpunan mahasiswa departemen perguruan tinggi tujuan. Untuk pertemuan ini bisa berupa mengunjungi atau menerima kunjungan dari pihak himpunan mahasiswa departemen tujuan. Tadi bisa disampaikan kepada kepengurusan selanjutnya, tidak hanya OC Kominfo saja, tapi seluruh OC perlu paham mengenai kenapa adanya Kominfo pada tahun lalu. Tanpa merubah redaksi, laporan dan jawaban Ketua Bidang Kominfo dapat diterima dengan syarat. Saya persilakan untuk Demikianlah laporan pertanggungjawaban dari bidang komunikasi dan informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dari kami bidang komunikasi dan informasi dirasa kurang dalam menjadi pengurus di Himatika Vektor ini, saya perwakilan dari bidang komunikasi dan informasi mohon maaf dan terima kasih atas pendampingan dari PH dan dari seluruh pengurus Himatika Vektor 2022. Terima kasih. Izin melanjutkan. Untuk bidang penalaran sendiri terdiri dari dua divisi, yakni divisi akademik dan intelektual atau biasa disebut divisi aktual, dan divisi penelitian dan pengembangan atau biasa disebut divisi litbang. Selama satu kepengurusan ini, bidang penalaran telah melakukan kontribusi aktif terhadap program kerja, termasuk dari program kerja bidang penalaran maupun di luar bidang penalaran. Untuk di bidang penalaran sendiri terdapat 2 broker dan juga 3 side pro, diantaranya OMPN, FMC, Matplotlib, Classmath, dan juga COMET atau Concentration of Mathematics. Kemudian untuk tahun ini bidang penalaran memiliki subdivisi, yakni KMUM atau Komunitas Matematika Universitas Negeri Malang, dan pendampingan dari PH2 dan PH4 adalah dari Bupati Mahasiswa Matematika. Masuk ke dalam kondisi internal dari bidang penalaran, untuk hubungan antar OC, antar SC, dan antar OC dan SC sudah berjalan dengan baik dan didukung dengan adanya perkuliahan secara offline, sehingga mendukung kami untuk berinteraksi dengan lebih bebas dan lebih ekspresif, sehingga untuk hubungan antar kami sudah dirasa cukup akrab dan sudah baik. Sedangkan untuk hubungan antar bidang juga sudah terjalin dengan baik, ditujukan dari bidang penalaran sendiri tahun ini dalam side pro Classmath telah melakukan kolaborasi dengan bidang Kominfo, sehingga sudah menjadi hubungan antar bidang di Himatika Vektor. Kemudian selain itu dengan subdivisi kami yakni KMUM, kami juga menjadi hubungan dengan baik. Juga dilihat dari side pro Matplotlib, di mana dalam kepanitiaannya kami berkolaborasi dengan beberapa pengurus dari subdivisi KMUM. Melalui kolaborasi tersebut juga dari kami SC dan OC juga saling mengenal antar bidang penalaran dan juga subdivisi kami sendiri. Kemudian terkait dengan kondisi eksternal, di sini melibatkan elemen masyarakat dan juga elemen mahasiswa. Dari mahasiswa Matematika UM sendiri dalam kegiatan di bidang penalaran ini ikut andil dalam beberapa kegiatan seperti menjadi lektor matkul atau menjadi tim soal pada proker OMPN. Kemudian untuk
seperti Classmate, dan juga menjadi tim soal tim juri OMPN, tim soal tim juri MNC. Dan kemudian hubungan dengan alumni Matematika UM, yakni menjadi pemateri pada kegiatan Concentration of Mathematics. Saya tanya kembali, apakah laporan tanggung-jawaban dari Ketua Bidang Penalaran dapat diterima? Informasi tidak? Iya, dari silakan. Oke, untuk LPJ laporan pertanggungjawaban dari Ketua Bidang Penalaran dapat diterima dengan catatan. Yang pertama, merevisi buku yang kita sebut sebagai buku sakti dengan menambah apa yang kurang. Mungkin tadi dari PI juga sudah tahu kurangnya di mana. Kemudian yang kedua, mengcross-check kembali terkait dengan keuangan, khususnya keuangan UMPN, karena saya masih banyak menemui ketidaksesuaian dari yang kami hitung dengan yang panitia hitung, dan juga terkait dengan pengeluaran rayon. Terus untuk nota-notanya juga dilampirkan di buku OMPN ini. Kemudian yang poin ketiga terkait dengan revisi draft LPJ. Kemarin sudah saya singgung terkait yang direvisi selain TIPO, itu harusnya tidak merevisi hasil terlebih dahulu, tapi sudah terakhir jadi tidak apa-apa. Untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi, dan untuk faktor-faktor yang dicantumkan itu cukup yang menurut kalian urgent dan memang sangat perlu untuk dicantumkan. Kemudian untuk hasil kegiatan seperti yang diinformasikan sebelumnya merupakan implementasi dari tujuan dan juga indikator keberhasilan kalian. Kemudian yang poin keempat, segala evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan di forum selama beberapa hari ini bisa diperhatikan dan dipertimbangkan untuk kepengurusan selanjutnya. Yang poin kelima, untuk draft sidum dari KMUM bisa dilampirkan di draft sidum penalaran seperti yang dilakukan oleh bidang kesejahteraan. Dan yang terakhir, mungkin ini pesan dari saya untuk memperhatikan kembali indikator tujuan yang dirancang sebelumnya. Cukup. Baik, terima kasih. Tanpa membawa redaksi, dengan ini laporan tanggung-jawaban Ketua Bidang Penalaran diterima dengan catatan. Saya persilakan untuk Ketua Bidang Penalaran untuk menyampaikan penutup. Pertama, saya mewakili bidang penalaran memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan maupun kekurangan yang kami miliki selama satu periode kepengurusan ini hingga sidang umum hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada seluruh anggota bidang penalaran, kepada seluruh pengurus KMUM, kepada seluruh pengurus Himatika Vektor 2022, kakak demisioner dan juga kakak senator, dan segala pihak yang terlibat untuk mendukung keberhasilan kegiatan di bidang penalaran. Saya juga mohon maaf kepada kakak demisioner penalaran apabila bidang penalaran tahun ini masih terdapat kekurangan. Tapi di sini insya Allah kami sudah melakukan semaksimal mungkin yang kami bisa. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban mulai dari beberapa hari kemarin hingga hari ini yang sudah memuat banyak sekali evaluasi dan juga rekomendasi, saya titipkan kepada penerus kami, yakni teman-teman OC yang nantinya akan menjadi SC, untuk dipertimbangkan dengan baik dan juga memperhatikan seluruh catatan yang ada agar bidang penalaran ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Demikian dari Bidang Penalaran 2020. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bidang Penalaran dan saya persilakan untuk meninggalkan tempat pemaparan. Saya selaku Bendahara Umum Himatika Vektor 2022 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kepercayaan amanah untuk menjadikan saya sebagai Bendahara Umum selama 1 tahun kepengurusan ini. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini, pertama dulu bahwasanya amanah saya menjadi Bendahara Umum 2022 juga akan berakhir. Tak terasa sudah 1 tahun kepengurusan kita berprogres, ada suka, duka, tawa, dan kenangan yang tidak pernah terlupakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PH4, PH9, teman-teman SC, teman-teman UC yang sudah bersedia bahu-membahu untuk menyukseskan setiap program kerja dan sektor dari Himatika Vektor 2020 ini selama 1 tahun kepengurusan. Saya juga mohon maaf apabila kinerja saya selama 1 tahun kepengurusan ini cukup kurang dan menghormati teman-teman. Kemudian untuk kondisi internal sendiri, Bendahara Umum sendiri bertugas untuk mengelola administrasi dan keuangan di Himatika Vektor 2022 ya. Tidak terasa 1 periode kepengurusan ini berlalu begitu cepat. Kemudian para pengurus juga telah melewati beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Himatika Vektor sendiri. Yang pertama melalui pelantikan, pramuka karya, sosialisasi administrasi, realisasi masing-masing program kerja dan sidang umum yang kita lakukan pada saat ini. Untuk LPJ dari Bendahara Umum dari bisa diterima dengan beberapa catatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga membantu mengecek kembali terkait sirkulasi keuangan UMPN dan juga merevisi draft yang sudah ada, khususnya di Bandia. Baik, terima kasih informasinya. Tanpa memvalidasi, dengan ini laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Umum diterima dengan catatan. Baik, saya tanya kembali, apakah laporan pertanggungjawaban dari Sekretaris Umum dapat diterima? Informasi tidak. Ya, silakan. Untuk laporan pertanggungjawaban dari Sekretaris Umum bisa diterima dengan menambahkan memperbaiki revisi-revisi yang telah disebutkan sebelumnya dan juga mempertimbangkan lagi terkait rekomendasi yang telah disebutkan. Baik, terima kasih informasinya. Tanpa memvalidasi, dengan ini laporan pertanggungjawaban Sekretaris Umum dapat diterima dengan catatan. Baik, saya persilakan dari Bendahara Umum terlebih dahulu untuk menyampaikan penutup. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Sekretaris Umum. Baik, terima kasih Bina. Iya. Demikian laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Umum Himatika Vektor 2022. Selama 1 tahun kepengurusan ini diamanai menjadi Bendahara Umum, memang masih banyak banget kekurangan dari saya pribadi ya. Namun harapan dari saya untuk Bendung 2023 bisa mengambil hikmah dari yang saya sampaikan saat ini dan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada Bendahara Umum 2022. Saya selaku Bendahara Umum memohon maaf sebesar-besarnya kepada keseluruhan teman-teman pengurus apabila selama saya menjadi Bendahara Umum ini terkesan
terima kasih juga telah berproses di 1 tahun kepengurusan ini. Harapan dari saya, semoga dari teman-teman, baik itu kita melanjutkan di Himatika ataupun melanjutkan di luar Himatika, kita tetap menjadi keluarga, kita tetap menjaga hubungan baik ini dan bisa bersama-sama dalam mengejar cita-cita. Dari saya pribadi selaku sekretaris umum mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PH4 yang sudah sabar menghadapi saya, dan para PH9 yang sudah merangkul saya selama 1 tahun periode pengurusan ini. Saya ucapkan juga kepada sekretaris bidang yang sudah rela membantu di setiap tugas saya, dan seluruh pengurus baik OC maupun SC yang sudah membantu dan bekerja sama terkait administrasi di satu pengurusan ini. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila selama saya menjadi sekretaris umum masih banyak keluputan atau kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kebijakan baik yang terjadi pada tahun ini tetap terjadi di tahun depan, dan evaluasi-evaluasi yang sudah disampaikan pada hari ini dapat diperbaiki untuk pengurusan tahun depan, dan untuk rekomendasinya dapat direalisasikan. Saya selaku Sekretaris Umum Himatika Vektor 2022 juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya silakan untuk bendahara umum dan sekretaris umum bisa meninggalkan tempat pemaparan. Alhamdulillah juga selama 1 periode kepengurusan ini Himatika Vektor insya Allah sudah baik dalam perealisasian fungsi sebagaimana mestinya dari Himatika Vektor itu sendiri, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Sudah sangat baik pula dalam beradaptasi dari yang awalnya mungkin untuk semua kegiatan atau proker diadakan secara online. Untuk tahun ini terdapat beberapa proker yang diadakan secara offline. Walaupun dalam pelaksananya mungkin belum sempurna 100%, masih banyak yang perlu diperbaiki karena kita juga harus menyesuaikan dengan sistem-sistem yang ada. Akan tetapi dari kami seluruh pengurus Himatika Vektor sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai pengurus Himatika Vektor 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senantiasa terucap kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kekuatan hingga pada hari ini kita sampai di ujung kepengurusan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah kita selenggarakan selama 1 tahun dari kepengurusan. Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika Vektor yang seperti kita tahu yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat departemen, alhamdulillah pada tahun ini cukup dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam menjadi wadah pengembangan bakat minat intelektual, saya yakin dari teman-teman pengurus sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin. Namun terlepas dari hal itu, dalam menjalankan tugas fungsi serta menjadi wadah tersebut, pasti terdapat banyak sekali kekurangan dan keluputan. Namun yang saya tekankan di sini, janganlah berfokus pada kekurangan yang sudah kalian perbuat, tapi ambillah segala pembelajaran yang sudah kalian tuai dalam proses kalian di Himatika. Saya ulangi, apakah laporan tanggung jawab dari Wakil Bupati dapat diterima? Ya, laporan pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Himatika Vektor 2022 diterima dengan menambahkan rekomendasi yang sudah disampaikan. Baik, dengan ini tanpa mengubah redaksi, laporan tanggung jawaban Wakil Bupati dapat diterima dengan rekomendasi. Baik, saya lanjutkan. Apakah laporan tanggung jawaban dari Bupati dapat diterima? Ya, laporan pertanggungjawaban Bupati Himatika Vektor 2022 diterima dengan rekomendasi yang sudah disampaikan bisa ditambahkan. Baik, tanpa mengubah redaksi, dengan ini laporan tanggung jawab
meninggalkan tempat pengembangan. Uyas, maaf. Seluruh pengurus Himpunan Vektor 2022 terutama PH4 yang sudah menemani saya di satu kepengurusan ini, yang sudah saya terbuka dan berdiskusi bersama untuk himatika Vektor yang lebih baik. Kemudian juga kepada ibu-ibu kabit yang sudah kuat mengayomi anak-anaknya, yang sudah strong. Kemudian juga kepada Sekdi yang sudah mengayomi anak-anaknya terkait dengan peradministrasian. Kemudian juga Kodim yang rela direpoti anaknya berkonsultasi terkait konsep acara dan lain sebagainya. Kemudian anak OC yang sudah menjalankan proker maupun senpro selama 1 tahun kepengurusan ini dengan semangat dan komitmen yang dijaga dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk seluruh pengurus Himpunan Vektor 2022. Kemudian kepada demisioner yang sudah menjadi pendengar dan memberi solusi yang sangat baik, kepada senator yang sudah memberikan arahan kepada kami, mendampingi dan juga mengawasi kami selama 1 tahun kepengurusan ini. Kemudian pastinya kepada warga matematika yang sudah memilih Indrani dan saya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Himatika Vektor 2022 ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama 1 tahun kepengurusan ini pendampingan saya, kehadiran saya secara offline masih dirasa sangat-sangat kurang. Saya mohon maaf apabila masih dirasa belum pantas untuk menjadi Wakil Bupati tahun ini. Masih banyak komplain-komplain yang kalian utarakan kepada saya mohon maaf sekali. Tetapi dibalik itu semua, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab saya, melaksanakan tupoksi saya untuk mendampingi bidangnya ada di Himatika Vektor. Saya sadar akan kekurangan itu, tapi saya yakin kesempurnaan hingga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat mengemban amanah kepada teman-teman yang melanjutkan estafet kepengurusan di kepengurusan selanjutnya. Nilai-nilai baik yang ada di kepengurusan tahun ini silakan diambil dan kekurangan-kekurangan yang ada silakan dibuang. Semoga Himatika Vektor 2023 bisa lebih baik lagi dalam segi apapun dan bisa bertanggung jawab serta amanah dan berkomitmen dari awal kepengurusan hingga akhir kepengurusan. Akhir kata, terima kasih untuk perjalanan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk Bupati menyampaikan penutup. Baik, terima kasih Presiden. Sekian laporan tanggung jawab saya selaku Bupati Mahasiswa Departemen Matematika 2022. Menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi saya sudah diberikan amanah sebesar ini, diberikan kepercayaan untuk menakodai Himatika Vektor 2022. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, tantangan, dan struggle hal apapun itu, serta alhamdulillah juga sudah diberikan keikhlasan dan kelapangan dada dalam 1 tahun kepengurusan ini. Tak lupa juga terima kasih saya sampaikan kepada PH4 yang sudah mau saya lakukan secara terus-menerus. Terima kasih juga kepada seluruh ketua bidang yang sangat open-minded dan mampu mengayomi anak-anaknya lebih dari itu, serta menopang segala tekanan yang kami berikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sekretaris bidang yang sudah menjadi garda terdepan dalam hal peradministrasian di bidangnya sendiri. Terima kasih juga kepada seluruh koordinator divisi yang sudah mampu direpoti anaknya dari sana ke sini, sudah mau dikonsultasikan bahkan hingga larut malam, dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya kepada kalian. Dan yang terakhir, beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada seluruh staf yang sudah berhasil memanifestasikan kecerdasannya dalam kegiatan kemasan yang sangat apik dan unik serta berinovasi. Dan saya sangat mengapresiasi kepada kalian telah berhasil dan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan ini hingga akhir kepengurusan selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian di 2022.
kalian jangan hanya mengacu pada kesalahan yang pernah kalian perbuat. Belajar dari proses yang sudah kalian lalui itu sudah sangat luar biasa bagi kalian. Saya juga memohon maaf atas ketidakmaksimalan kalian, atas ketidaksesuaian ekspektasi kalian kepada saya sebagai nahkoda dalam Himatika Vektor ini. Namun yang perlu diketahui, di sini saya sudah diberikan amanah dan sudah, insya Allah sudah melaksanakan semampu dan seoptimal tenaga yang saya miliki. Saya tahu permohonan maaf saya mungkin tidak bisa mengcover semua hal yang telah teman-teman berikan kepada Himatika Vektor 2022 ini. Namun saya yakin perbuatan dari teman-teman akan menghasilkan pahala baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetap rendah hati dan tingkatkan ide spektakuler untuk Himatika berikutnya. Akhir kata dari saya, jadilah pemimpin yang paling bijaksana versi diri kalian masing-masing, yang mana seorang pemimpin merupakan orang yang mengetahui jalan, mampu melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Terima kasih untuk cerita hebatnya di 2022. Terima kasih untuk dari para tadi. Saya silakan untuk meninggalkan tempat pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika Himatika Vektor 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang nomor 24.12.3.3.4.1/KM/2022 tentang pengesahan Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika Himatika Vektor 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil-hasil pembahasan Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika Vektor 2022 FMIPA Universitas Negeri Malang. Memutuskan menetapkan Sidang Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika Vektor 2022 FMIPA Universitas Negeri Malang ditetapkan di Malang pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 20.38 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Sidang 1 Bintang Yudho Setiawan, Pimpinan Sidang 2 Muhammad Fadilah, tertandatangani. Pimpinan Sidang 3 Misfil Laila, tertandatangani. Dengan ini dinyatakan sah. Ya, alhamdulillah. Dengan ini sidang saya tutup. Acara selanjutnya adalah penyerahan jabatan secara simbolik dari Bupati dan Wakil Bupati Himatika Vektor 2022 kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Himatika Vektor 2023. Kepada Saudari Indrani Eka Prastia Zahra dan Saudari Yulia Rahmawati selaku Bupati dan Wakil Bupati Himatika Vektor 2022, serta kepada Saudara Karibul Fadli dan Saudari Chandra Beriana selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah hingga pada hari ini pengurus Himatika Vektor 2022 resmi didemisionerkan dan insya Allah sudah akan ada pengurus baru Himatika Vektor 2023 yang siap untuk menahkodai kepengurusan di tahun selanjutnya. Alhamdulillah dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa aktif Departemen Matematika pada khususnya yang sudah mempercayai saya dan wakil bupati saya untuk mengemban amanah dalam Himatika Vektor 2022 ini. Saya yakin pasti banyak kekurangan yang kami lakukan, namun saya mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah mengaspirasikan kekurangan-kekurangan tersebut demi perbaikan Himatika Vektor selanjutnya. Kami juga menunggu kontribusi teman-teman mahasiswa aktif, khususnya mahasiswa aktif angkatan 2021 dan angkatan 2022 untuk berkontribusi penuh sebagai pengurus Himatika Vektor nantinya di tahun 2023. Alhamdulillah pada tahun selanjutnya sudah resmi terpilih bupati dan wakil bupati yang nantinya insya Allah saya percayakan akan mengemban amanah dan menahkodai Himatika Vektor ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih atas cerita hebatnya di 2022 ini. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus Himatika Vektor dan seluruh mahasiswa Departemen Matematika yang sudah membersamai di tahun 2022 ini. Akhir kata dari saya, Allahumma billahil komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya untuk mukadimah ikut dengan Bupati Himatika Vektor tahun 2022. Langsung saja saya sampaikan terima kasih kepada seluruh elemen, terutamanya mahasiswa Departemen Matematika yang telah memaksimalkan peran dengan memberikan suara dan mempercayakan kepada kami, mengamanahi kami jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Himatika Vektor tahun 2023. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudari Indrani Ika Prastia Zahro dan Saudari Yulia Rahmawati selaku Bupati dan Wakil Bupati Himatika Vektor tahun 2022 yang telah mempercayai saya Thoriqul Fadli selaku Bupati Himatika Vektor tahun 2023 dan rekan dinas saya Chandra Berliana selaku Wakil Bupati Himatika Vektor tahun 2023. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kakak-kakak SC di mana pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kepada kami insya Allah sudah cukup untuk membuat peningkatan dan pembaruan pada Himatika Vektor tahun 2023 ini. Tak lupa saya sampaikan kepada seluruh demisioner, baik yang baru demisioner pada hari ini ataupun demisioner yang sudah didemisionerkan tahun yang sebelumnya, untuk tetap mendukung dan mendampingi kita agar Himatika Vektor ini akan terus membaik, karena sedikit banyaknya kami juga masih butuh pendampingan dari para demisioner
kalau di tahun Bupati Indrani dan Wakil Bupati Yulia Rahmawati itu sebagai peralihan, di sini kita dominan akan pada masa offline. Oleh karena itu tidak bakal bisa terlepas oleh pendampingan para demisioner. Setelah itu, yang terakhir saya juga mengucapkan kepada seluruh OC, di mana kami menyampaikan bahwasanya kami juga membutuhkan bantuan kepada teman-teman semuanya untuk meningkatkan himatika vektor ini. Oleh karena itu saya dan Wakil Bupati saya meminta bantuan sebesar-besarnya untuk membuat himatika vektor ini yang lebih kolaboratif, yang lebih empati, yang lebih simpati, dan yang lebih toleransi dan transparan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Departemen Matematika dan memohon bantuan juga untuk menyukseskan program kerja kami pada tahun ke depan, karena sedikit banyaknya kontribusi daripada teman-teman mahasiswa Departemen Matematika juga akan meningkatkan daripada mutu himatika vektor tahun 2023 itu sendiri. Mungkin demikian satu kata dua kata dari kami selaku Bupati dan Wakil Bupati himatika vektor tahun 2023. Semoga kita tetap diberikan istiqomah untuk menjalankan amanah yang telah diembankan kepada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himatika